dan saat tanganmu telah terasa berat dan saat itu harus menyalakan korek api. Namun jika tidak mau menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, balik lagi nih, ada Ray di sini dan juga ada Reta di sini. Ray, dulu kamu pernah gak sih didongengin cerita-cerita horor kayak gitu? Kalau didongengin tuh nggak pernah, cuman kalau kayak pulang sore gitu dibilangin, kamu jangan pulang sore, nanti di sana ada ini, di sana ada itu, gitu. Dramatisir gitu ya. Benar pasti banget. Ceritanya. Dan biasanya emang sebelum kita tidur itu kita, aku sih juga sering didongengin, tapi bukan horor ya, fairy tale, Barbie kayak gitu ya. Sasid banget Sasid ya. banget ibu aku. Tapi kamu juga pernah nggak sih selain diceritain horor sama ibu kamu atau siapa kamu itu yang ceritain maghrib gak boleh pulang? Pernah nggak kamu melakukan permainan-permainan untuk pemanggilan arwah kayak gitu? Pernah sih, dulu pernah sempet mau nyobain kayak jelangkung kayak gitu kan? Iya, benar. Itu pernah, cuman nggak jadi karena nggak berhasil dia, nggak mau masuk jangan dia. Sampai berhasil ya. Iya. Itu adalah hal yang sangat menakutkan. Iya, karena jelangkung ini memang apa ya, seru sih kayaknya. Kayaknya seru. Kalau di film seru. Tapi kamu kalau ada nyobain sendiri terus kenal sendiri, aduh jangan deh. Iya. Ya. Emang sih jelangkung itu memang menjadi salah satu permainan tradisional khas Nusantara ya. Bener banget. Yang syarat juga akan nuansa horornya. Pada zaman dahulu, kala jelangkung itu umumnya dilakukan sebagai ritual untuk memanggil entitas supranatural dan media yang digunakan oleh seseorang untuk menampung makhluk halus yang dipanggil dalam permainan jelangkung itu. Dan jelangkung itu merupakan sebuah bentuknya itu gayung air gitu nggak sih? Iya benar. Dan juga masih ingat nggak sih kamu bahannya dari apa aja tuh buat? Dari batang kayu gitu. Kalau dulu aku aku pakainya pensil. Pensil segini, tapi nggak pakai itu. Nah itu nggak berhasil karena kurang gede gitu. Baiklah. Biasanya juga terbuat dari tempurung kelapa, bener nggak sih? Bener banget. Dan terus dipakaikan baju ya yang dikasih gagang batang kayu gitu. Bener. Buat itunya, megangnya. Karena sifatnya yang berupa ritual juga tuh ya, untuk memanggil dan juga berkomunikasi dengan makhluk halus. Permainan jelangkung ini kemudian juga semakin berkembang dan memunculkan mitos-mitos hantu ataupun juga kesurupan sebagai imbas untuk orang-orang yang menggunakan yang memainkan itu. Dan konon guys, bila permainan ini diakhiri tanpa melepas atau berpamitan terlebih dahulu ya dengan makhluk halus yang sudah masuk ke dalam jelangkung tersebut, boneka itu, jadi makhluk gaib tersebut bisa murka dan juga dapat membuat masalah para pemanggilnya itu. Nah, untung kamu kemarin nggak bisa ya. Ya mungkin itu untungnya kali. Sampai juga nih guys, kisah permainan jelangkung itu diangkat menjadi film layar lebar di Indonesia. Iya bener banget. Nah selain jelangkung, ternyata juga masih banyak sekali permainan lain ya untuk memanggil arwah entitas supranatural. Dan itu terkenal banget di dunia gitu. Bener. Dan apa sajakah permainan-permainan itu? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel Mata Batin dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian menjadi yang pertama lihat video kita. Oke, yang pertama ada apa nih, Re? Jadi yang pertama guys, ada namanya permainan papan Ouija. Lucu ya? Iya, ini dari Tiongkok guys. Oh gitu. Jadi bagi para pecinta film horor juga pasti udah tahu banget tentang film Ouija, karena film yang sukses bikin penontonnya bermimpi buruk ini diketahui dibuat berdasarkan legenda urban Eropa yang sangat terkenal di dunia. Dan ini adalah semacam permainan papan gitu yang tujuannya adalah untuk memanggil para arwah. Oh, kayak yang pensil juga bisa itu ya? Iya. Dan meskipun terkenal di seluruh dunia guys, terutama di daratan Eropa ya, tapi sebenarnya Ouija ini berasal dari daratan Tiongkok. Jadi banyak orang yang salah menafsirkan kalau ternyata Ouija ini sebenarnya dari Tiongkok, bukan dari Eropa. Terus permainannya kayak gimana tuh? Nah, dalam permainannya nih ya, Ouija ini terdapat huruf A sampai Z. Terus ada angka 0 sampai 9. Ada kata-kata ya dan tidak juga. Terus? Dan juga ada kata selamat tinggal. Ada ngeri ya, ada kata selamat tinggalnya segala coy. Dan untuk memulainya tuh kayak gimana tuh, Re? Nah, untuk memulainya ini kita harus menyiapkan koin dulu. Koin apa aja ya, pokoknya koin. Kemudian papan Ouija itu sendiri serta lilin yang berwarna merah. Kita coba yuk. Nanti ya.
Nah, kemudian kita harus membacakan mantra nih guys. Mantranya ini adalah arwah-arwah dalam koin sebanyak 3 kali. Oh, dibacanya arwah-arwah dalam koin sebanyak 3 kali. Benar. Terus masih ada lagi, arwah-arwah dalam koin, kemudian datanglah dan mainlah bersama kami. Wah, harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Iya, biar si arwahnya ini mau main dengan kita. Jika koin itu bergerak sendiri, maka pertanda bahwa arwah tersebut ternyata sudah ada di sekitar kita. Dan siap untuk menghantui kita ya. Bukan menghantui dong, ngajak main. Nah, ya, benar banget. Jadi bagaimana guys, apakah kalian mempercayai dengan adanya permainan papan Oija ini? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Atau bahkan kalian semuanya udah nyobain pernah ya, nyoba, jangan-jangan iseng-iseng iya. gitu. Oke, selanjutnya kita meninggalkan Oija dari Tiongkok, kita menuju ke Bloody Mary dari Amerika Serikat nih guys. Bloody Mary ini adalah hantu perempuan ya, ya kan? Yang konon saat dia meninggal ini arwahnya terperangkap di dalam kaca nih. Kasian banget ya di dalam kaca. Banget. Dan hingga akhirnya dia di dalam sana ini tidak bisa keluar dan membuat si Mary ini menjadi sangat jahat dan juga dalam dirinya tuh penuh dengan dendam gitu loh, dendam dalam diri sendiri gitu ya. Bloody Mary ini menjadi mitos di Amerika Serikat dan Bloody Mary ini adalah sebuah permainan hantu juga yang dapat kita lakukan di dalam kamar mandi nih, Rek. Gimana tuh? Ya, kamar mandi yang tentunya juga memiliki kaca. Iya. Kaca besar gitu mungkin ya, pokoknya ada kaca aja di dalam gitu. Dan juga kamar mandi tersebut harus tanpa penerangan, harus gelap gitu ya. Gelap gitu. Dan setelah itu kita bisa memanggil Bloody Mary sebanyak 3 kali. Tapi perlahan kita itu bisa ngelihat di cermin si Mary ini mungkin akan muncul. Namun sekalipun di Amerika Serikat hanya mitos, ini kalau kamu memiliki ketakutan ya, bukan keberanian yang amat sangat jangan sampai dilakukan ya, jangan sampai pernah mencobanya karena yang benar-benar nakutin banget. Bayangin nggak sih di kamar mandi ada kaca? Iya, itu udah ada kaca tuh udah menakutkan, apalagi ya, kalau lihat sampai kita sendiri aja takut, apalagi lihat Mary. Makanya itu guys, jangan coba-coba di rumah. Dan buat kalian yang mungkin udah pernah nyoba juga bisa tulis di kolom komentar. Pengalamannya seperti apa? Iya, kita bisa ceritakan ke kita. Oke, selanjutnya ada apa nih, Rey? Oke, berikutnya ada Baby Blue guys. Jadi permainan ini kurang lebih sama sih ya kayak si Bloody Mary tadi, dimana kita harus berdiri mematung di depan cermin yang ada di kamar mandi sambil mengucap mantra-mantra. Oh, sambil mengucap mantra-mantra juga. Meskipun mirip sih ya, tapi nantinya penampakan yang muncul ini bukan Mary, melainkan sang Baby Blue seperti nama permainannya itu. Nah, mantranya sendiri ini diucapkan sebanyak 13 kali sambil mengulurkan tangan ke arah depan cermin ya, dan saat tanganmu telah terasa berat, itu udah capek ya? Bukan. Itu tanda-tanda tuh kalau arwah itu udah datang dan memberikan anaknya ke dalam tanganmu. Oh, diberikan kita buat. Berarti ada 2 orang ya? Iya, ibu ada ibunya. Sama anak. Oke. Itu Baby Blue itu bentuknya kayak jin di Aladdin nggak sih? Kamu fairy tale banget ya. Dan guys, jika udah seperti itu, maka cepat-cepatlah untuk membuangnya ke toilet, ke kloset. Iya, kemudian gitu ya. Iya, kamu langsung disiram dengan air sebanyak-banyaknya, pokoknya sebanyak mungkin yang kalian punya. Karena guys, kalau tidak, bayangan wanita yang meminta bayinya ini akan selalu muncul dari dalam cermin yang kita lihat tadi. Kenapa dikasih kalau akhirnya suruh ngembaliin ya? Ya mungkin karena itu permainan kali ya. Oke deh, next. Selanjutnya kita meninggalkan Bloody Mary dan juga Baby Blue tadi. Ada permainan lagi nih, permainan lemari namanya. Oh, petak umpet ya? Mungkin bisa dibilang ini agak yang paling seram juga sih. Scary gitu ya. Scary gitu. Karena memang semuanya terkesan biasa-biasa aja sih dengan kata-kata lemari. Iya, ya kan? Iya sih. Biasanya kan emang buat petak umpet anak-anak ya. Bener. Tapi kalau melakukannya dengan sangat kelihatan akan terasa nih aura-aura mencekamnya. Gimana tuh? Jadi bahkan lebih suram dari Bloody Mary dan juga si Baby Blue tadi. Malah iya. Karena memang tidak banyak para pecinta hantu yang juga tidak ingin memainkan ini karena memang memunculkan rasa takut yang begitu besar. Jadi untuk memainkannya kita hanya membutuhkan lemari kosong. Nggak ada baju berarti ya? Kosong dan juga gelap.
Dan selain itu kita membutuhkan korek api juga untuk dibawa ke dalam lemari. lemarinya. Oke. Dan setelah itu kita harus mengucapkan mantra nih. Mantranya tuh kayak gini, tunjukkanlah aku cahaya atau tinggalkan aku di dalam kegelapan, gitu. Dalam beberapa saat kamu akan mendengar bisikan-bisikan gitu, Re. Oh my god. Dan saat itu kamu segera harus menyalakan korek api. Namun jika tidak mau menyala, korek apinya tidak mau nyala, itu tandanya ada setan nih yang ada di dekat kita pas ada di lemari, kayak gitu. Dan setan-setan tersebut juga berupaya untuk menarik kita ke dalam dunia mereka atau kegelapan dunia mereka gitu. Nggak tahu ya, tapi kok kalau imajinasiku tuh justru kalau kita udah berhasil nyalain terus tiba-tiba mati, terus tiba-tiba di depan kita gitu loh. Ada ya itulah. Itu seru banget guys. Karena biasanya emang dulu pas aku kecil kalau petak umpet tuh mesti masuk ke lemari, karena lemariku ada lemari gede gitu kan. Terus nggak bisa sampai aku ketiduran di situ, nggak bisa ditemukan. Astaga. Dan itu juga nakutin loh ya. Banget lah itu. Pengap soalnya di dalam. Oke, selanjutnya kita meninggalkan permainan lemari. Ada apa nih, Re? Ada Lady in White, sama seperti Bloody Mary juga nih ya. Permainan ini memakai kamar mandi juga sebagai medianya. Namun guys, tidak seperti si hantu Mary ya. Iya. Dalam Lady in White yang kita panggil ini bukanlah hantu-hantu biasa, melainkan arwah dari keluarga kita sendiri yang sudah meninggal. Lebih takut ya? Lebih takut lah, kalau ini lebih menakutkan banget. Kita tahu kemarin udah meninggal, tapi ada lagi gitu kan? Dan meskipun demikian guys, permainan ini juga sangat menguras nyali dan juga keberanian, ya bukan lagi lah ya, secara keluarga kita sendiri. Malah lebih menakutin gitu kan ya? Iya, ini lebih menakutkan. Dan caranya, kamu pengen nyoba nggak? Aku kasih tahu nih caranya. Nggak usah. Jadi guys, caranya adalah dengan masuk ke dalam kamar mandi dan mematikan lampunya sambil mengucapkan Lady in White, masuklah ke dalam kamar mandi ini. Terus habis itu kita sebutkan Lady in White sebanyak 5 kali sembari menghidupkan lampu dan lalu balik arah berdiri lalu menyebutkan nama orang yang sudah meninggal itu ya, tersebut. Kita putar arah gitu. Iya. Pertamanya mungkin kita ngadep ke cermin terus balik arah ngomong nama nama arwah yang sudah meninggal itu siapa. Iya. Dan maka arwah itu pun akan muncul. Tapi kita nggak tahu ya sebenarnya itu arwah siapa. Benar. Itu jin atau gimana? Kita nggak tahu. Benar. Penasaran sih memang boleh ya guys, tapi tidak harus dengan membuat keputusan ngawur, konyol, semacam itu untuk mencoba permainan-permainan menakutkan tersebut. Jadi kalian juga harus lihat sendiri resikonya yang begitu besar. Permainan ini memang tidak akan sekaligus selesai guys, karena hantu-hantu ini masih akan terus menggentayangi mengikuti juga si pemainnya itu. Ya kan, bener banget. Kalau kita udah ketemu, ya belum tentu mereka akan pergi gitu. Kalau mereka suka sama kita, bye dah lu. Jadi tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys, tentang permainan mana yang paling menyeramkan, atau permainan mana aja yang menurut kalian hanya mitos mungkin ya, dan mungkin hanya dongeng-dongeng aja dari orang-orang terdahulu. Dan juga jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Mata Batin. Oh iya, note dulu ya, kita ngasih tahu caranya bukan berarti kita mau menganjurkan kalian untuk mencoba ya. Kita hanya ngasih tahu aja caranya itu seperti ini. Iya. Tapi kalau kalian punya nyali yang lebih besar dari kita, ya kalian harus siap juga dengan konsekuensi ya kalau kalian mau mencoba hal itu guys. Gitu. Oke, dan akhirnya Reta dan juga Ray pamit, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.